Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin menjelaskan bab 4 yang berjudul kewarisan dan kearifan dalam Islam. Sebelum kami masuk ke materinya, izinkan kami memperkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Jenar, Firda, Najwa, Zulfa, Sabita, dan Viko. Pertama-tama, secara bahasa, kewarisan berarti harta peninggalan yang diwariskan kepada ahli waris. Sedangkan secara istilah, adalah ilmu yang mempelajari siapa yang berhak waris, besarnya bagian masing-masing ahli waris, dan cara pembagiannya. Oke, selanjutnya adalah ilmu faraid. Secara bahasa, ilmu faraid merupakan bentuk jamak dari kata faradah yang berarti ketentuan yang telah ditetapkan secara pasti. Untuk secara istilah, ilmu faraid adalah ilmu yang mengatur secara rinci tentang siapa yang berhak menerima warisan, besaran bagian yang diterima, serta prosedur pembagian harta warisan. Dalam Islam terdapat ketentuan umum warisan Islam, yaitu laki-laki mendapat bagian lebih besar karena tanggung jawab nafkah. Lalu ada konsep hijab. Konsep hijab sendiri terbagi menjadi dua. Hijab hirman, yaitu menghalangi total, misalnya cucu terhalang oleh anak laki-laki, dan yang kedua adalah hijab nuskon, yaitu mengurangi bagian warisan. Setelah itu ada harta warisan. Harta warisan dibagi menjadi dua, harta peninggalan yaitu seluruh harta milik mewaris, dan yang kedua adalah harta warisan, yaitu sisa dari harta peninggalan setelah 1. Biaya jenazah, 2. Zakat, 3. Hutang, dan yang terakhir adalah wasiat. Next ada furudul muqaddarah atau pembagian harta warisan. Untuk pembagian itu sendiri ada setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperlapan, 2/3, dan sisanya adalah asabah. Untuk dawil furud atau bagian tetap, 1/2 adalah milik anak perempuan tunggal, cucu perempuan tunggal, saudara perempuan tunggal, suami tanpa anak. Untuk 1/4 ada suami ada anak, istri tanpa anak. Untuk 1/8 itu milik istri ada anak, 2/3 itu milik 2 anak atau cucu perempuan, 2 saudara perempuan atau lebih. Untuk 1/3 itu untuk ibu tanpa anak atau tanpa saudara, 2 saudara seibu atau lebih, dan 1/6 itu untuk ibu atau ayah atau kakek atau nenek dengan syarat tertentu, dan saudara seibu tunggal. Sebab terjadinya kewarisan. Yang pertama karena nasab atau keturunan, artinya seseorang berhak mendapatkan warisan karena adanya hubungan darah. Yang kedua karena pernikahan, suami dan istri bisa saling mewarisi harta satu sama lain karena adanya ikatan pernikahan yang sah. Yang ketiga karena memerdekakan budak. Jika seseorang memerdekakan budak, lalu budak tersebut meninggal dan tidak memiliki ahli waris, maka orang yang memerdekakannya berhak atas harta budak tersebut. Yang keempat, karena sesama muslim. Artinya, jika seseorang meninggal tanpa adanya ahli waris sama sekali, maka harta dari orang tersebut dapat diserahkan ke Baitul Mal atau lembaga keuangan umat muslim dan akan digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sebab terhalangnya warisan. Sebab terhalangnya warisan ada 3, yaitu yang pertama seorang budak. Seorang budak tidak bisa menerima warisan karena pada saat dia menjadi budak, dia tidak memiliki hak kepemilikan atas hartanya. Jadi jika seorang budak mendapatkan warisan tersebut akan jatuh ke tangan tuannya. Yang kedua, pembunuh warisan. Seseorang yang membunuh orang yang seharusnya ia warisi, baik sengaja maupun tidak, terhalang dari hak warisnya. Contoh, seorang anak yang membunuh ayahnya tidak mendapatkan hak waris atas ayahnya. Yang ketiga, murtad atau kafir. Seseorang yang keluar dari Islam atau murtad atau berbeda agama dengan pewarisnya, maka tidak bisa mewarisi harta warisnya. Berikutnya adalah golongan ahli waris yang terdiri atas 25 orang. 25 orang terdiri atas 15 laki-laki dan 10 perempuan dalam kasus kehadiran. Yang pertama, 15 laki-laki hadir semua atau masih hidup semua. Yang berhak menerima adalah 3 orang, yaitu ayah, anak laki-laki, dan suami. Yang kedua, jika 10 perempuan hadir semua atau masih hidup semua, yang berhak menerima adalah 5 orang, istri, anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan sekandung, lalu ibu. Dan yang terakhir, jika 25 orang tersebut masih hidup atau hadir semua, yang berhak menerima adalah 5 orang. Yang pertama, suami atau istri. Yang kedua, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Adat dan warisan. Dalam hukum adat, anak angkat dianggap sebagai ahli waris dan bisa menerima warisan, tetapi hanya dari harta yang diperoleh selama hidup orang tua angkat.
Sedangkan dalam hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima harta warisan. Agar selaras, kompilasi hukum Islam atau KHI mengatur bahwa anak angkat tidak mendapat warisan, namun bisa diberikan wasiat wajib maksimal sepertiga dari harta peninggalan. Selanjutnya adalah step dalam penyelesaian sengketa waris. Jadi pertama akan diadakan musyawarah keluarga, kemudian penyelesaian pertama dilakukan secara kekeluargaan, kemudian akan diadakan pengadilan agama. Terus jika tidak tercapai kesepakatan, sengketa diajukan ke pengadilan agama sesuai wilayah. Kemudian diberlakukan dasar hukum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 yang kemudian akan menentukan ahli waris, menentukan harta warisan, menentukan bagian masing-masing ahli waris, dan kemudian melaksanakan pembagian warisan. Jadi selebihnya itu saja dari kami. Terima kasih karena sudah mendengarkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.